Perkenalkan, nama saya Arisa dari jurusan Manajemen Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Mario Pratama. Aku Cindy Christina dari Manajemen 2023. Nama saya Ibu Lucianti. Halo, aku Elizabeth dari jurusan Manajemen Angkatan 2023. Saya Christian Bagas dari Manajemen. Kevin Christian Sumendap dari jurusan Manajemen. Nama aku Ken Rishi Korompis dari jurusan Teknik Informatika. Nama aku Dimadya Dinda Pratnya Remdapta dari Manajemen 2023. Nama aku Tirzana Tania, aku dari jurusan Manajemen tahun 2023. Oke, jadi di sini aku mau nanya-nanya, apa aja sih dokumen-dokumen yang perlu kita siapin waktu mau daftar di UPH? Jadi buat dokumen-dokumen yang saya siapkan buat masuk UPH adalah report card buat kelas 10 sampai 12, terus ijazah, SMP, sama kartu keluarga, admission statement, dan dokumen yang disediain NIM buat masuk UPH. Kalau buat kita mau daftar lewat jalur beasiswa, itu dokumennya sama atau beda lagi? Buat jalur beasiswa itu ada dokumen tambahan seperti scholarship application form, English essay, sertifikat pencapaian, scholarship agreement, dan pas foto. Kalau tentang administrasi di UPH itu biasanya lama waktu proses penyelesaiannya itu berapa lama ya? Dari sisi administrasi biasanya mahasiswa akan melakukan pengumpulan dokumen itu dari UPH Mobile. Maksimal 1 minggu setelah di-upload itu sudah di-update biasanya. Gimana sih proses penerimaan mahasiswa di UPH? Dan ospeknya tuh kayak apa sih? Jadi ospek di UPH tentunya seru ya, bukan yang kayak kita pikirkan. Dan bayangin kalau dengar kata ospek, namanya juga udah UPH Festival. Jadi kita itu sebagai mahasiswa baru benar-benar diperkenalkan dengan budaya dan lingkungannya UPH agar dengan mudah dapat beradaptasi gitulah. Bagaimana partisipasi dari staf keamanan UPH dalam menertibkan mahasiswa yang ada di dalam UPH? Kami membantu menginformasikan kejadian yang tidak biasa kepada atasan kami demi membantu kelancaran event-event mahasiswa di sini. Nah, karena kamu dari jurusan manajemen, kira-kira gedung manajemen itu di mana ya? Gedung manajemen tuh ada di gedung F. Nah, pas banget di belakang kita ada gedungnya manajemen. Di gedung F Management itu memiliki banyak fasilitas yang dapat mendukung mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Salah satunya adalah Sparks Lab. Sparks Lab merupakan tempat di mana mahasiswa dapat mengembangkan ide bisnis mereka menjadi nyata, kompetitif, dan sustainable. Ada apa aja sih fasilitas di UPH? UPH sih punya banyak sih fasilitasnya, dari bisa sports atau enggak bisa juga di edukasi juga banyak. Yang saya tahu sih ada yang pertama ada Food Junction, itu buat tempat makan. Jadi kalau mahasiswa atau anak-anak Ucol istirahat bisa makan di situ. Dan yang kedua ada lapangan basket, itu buat olahraga, main basket. Dan terakhir gym, ada gym. Kalau dari aku ada MSV, itu buat teman-teman yang biasanya mau main futsal atau mau main badminton. Jadi UPH menyediakan itu, jadi kita bisa pakai kapanpun yang kita mau dalam hari weekday ataupun weekend, ada jadwalnya tertentu. Sama yang satu lagi ada JO, kita biasanya sebutnya JO, perpustakaan. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa atau mahasiswa lagi pada penat, kita biasanya kerjain tugas-tugas ataupun kerja kelompok di sana. Tapi kalau fasilitas yang paling sering kamu pakai tuh ada apa? Palingan sih student lounge sih, MYC atau enggak bisa dibilang ya. Itu biasanya saya pakai buat palingan kalau mau belajar atau enggak buat nyantai-nyantai aja setelah kelas. Kalau saya sih lapangan basket, karena saya hobinya main basket. Kalau aku sekarang itu seringnya pakai perpustakaan, tapi dulunya sering di MSV karena main badminton. Kalau boleh tahu apa aja sih UKM di UPH? Yang aku tahu UKM di UPH itu ada musik, choir, band, gamelan, dan juga lain-lain. Apa aja sih organisasi atau kepanitiaan yang bisa kita ikutin kalau kita kuliah di UPH? Jadi organisasi yang bisa kita ikutin di UPH ada BEM, HMPSM, juga MPM. Untuk kepanitiaan yang bisa kita ikutin ada banyak sih. Beberapa diantaranya ada panitia graduation, panitia acara-acara BEM, panitia acara UKM, juga panitia-panitia yang lain. Kamu sendiri ada ikut kepanitiaan nggak? So far yang aku ikutin ada panitia panitia UPH Awards tahun lalu sama panitia ICS Culture Week. Kalau dari diri kamu sendiri ikut kepanitiaan itu ganggu jam kuliah kamu nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu karena it's tergantung mindset kamu. Kalau kamu mau ikut kepanitiaan itu juga kamu harus ngorbanin time
dan juga jadwal kamu buat ikut serta dalam kepanitiaan itu. Jadi kamu harus bisa manage your time well supaya tidak ganggu jadwal kuliah kamu. Nah, kalian udah tahu kan ada apa aja sih di UPH? Kalau kalian masih bingung atau apa, kalian bisa langsung cek di one.uph.edu. Yuk, kami tunggu kedatangan kalian di UPH. Dadah!